Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Kurniawan Amin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Nah teman-teman, di dalam materi ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama ada analisis framing, lalu analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Untuk yang pertama ada pengertian analisis framing. Framing merupakan suatu metode untuk melihat bagaimana cara media menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, bagaimana cara suatu media melihat suatu peristiwa akan digambarkan pada bagaimana suatu media menceritakan peristiwa tersebut dan akan mempengaruhi hasil akhir dari konstruksi realitas. Nah, dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi, akan tetapi dipinjam dari ilmu kognitif atau psikologi. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana. Khususnya untuk menganalisis teks media, gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Bateson tahun 1955. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Robert N. Mann, lalu ada dari William E. Gibson, dan juga Murray Edelman. Nah, untuk yang pertama ada dari Robert N. Mann yang mengartikan konsep framing sebagai proses dari berbagai aspek realitas, sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Suatu pola konstruksi yang diterapkan oleh media dalam suatu peristiwa akan membuat kecenderungan yang berbeda pula pada berita-berita yang ada di media massa. Sehingga melalui analisis framing, kita akan mengetahui pihak mana yang diuntungkan dan dirugikan dalam suatu peristiwa yang isinya atau judulnya telah dikonstruksikan atau dibingkai oleh media massa. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Lalu yang kedua ada dari Murray Edelman yang mengartikan framing dapat dipahami bahwa dari sebuah realitas kita dapat memingkainya sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Sebuah realitas yang sama bisa saja menjadi berbeda ketika dikonstruksikan secara berbeda. Jadi walaupun realitasnya sama, hasil yang akan dicapai berbeda-beda tergantung bagaimana kita menafsirkan realitas tersebut. Nah, teman-teman, Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi. 14 kategori dalam pandangan Edelman merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran. Kategori membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Edelman menambahkan, kategorisasi itu merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik. Dengan kata lain, fungsi kategorisasi adalah untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik untuk memahami suatu realitas. Nah, menurut William E. Gibson, fungsi framing adalah untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Gibson melihat wacana media, khususnya berita, terdiri atas sejumlah kemasan, package, melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Jadi, semua berita yang diberitakan media adalah hasil konstruksi berdasarkan cara pandang dan ideologi media. Untuk selanjutnya ada pengertian analisis naratif. Analisis narasi atau analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau objek. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Nah, salah satu bentuk dan jenis dari penelitian kualitatif
yang menitik beratkan pada pengalaman individu dan menuliskannya kembali dalam bentuk kronologi naratif. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam penelitian naratif. Casey 1995 dalam Creswell 2012 berpendapat bahwa jenis-jenis penelitian naratif diantaranya yaitu ada 1. Autobiografi, biografi, riwayat hidup, pengalaman, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi, autoetnografi, dan etnopsikologi. Nah, untuk selanjutnya pendekatan analisis narasi dibagi menjadi 2. Ada analisis narasi dan juga analisis naratif. Untuk analisis narasi sendiri, yaitu sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi atau juga objek. Nah, untuk analisis naratif sendiri, yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi, peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalnya yaitu autobiografi, biografi, dokumen pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, dan autoetnografi. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dari analisis naratif. Yang pertama ada pengalaman individual, yaitu memahami sejarah individu atau pengalaman masa lalu akan membantu menjelaskan dampak pengalaman mereka saat ini dan masa depan. Lalu yang selanjutnya ada kronologi pengalaman, yaitu urutan waktu atau kronologi peristiwa membantu pembaca memahami dan mengikuti kisah yang tertulis dalam laporan penelitian. Lalu yang selanjutnya ada mengumpulkan cerita individual, yakni cerita dapat diperoleh melalui berbagai cara termasuk wawancara, pengamatan informal, percakapan, jurnal, surat atau kotak memori. Semua adalah contoh teks lapangan. Lalu yang selanjutnya ada berkolaborasi dengan subjek penelitian atau pendongeng. Dan yang terakhir ada identifikasi masalah atau fenomena yang akan dieksplorasi. Nah, identifikasi masalah ini akan mengarahkan tujuan untuk penelitian dan memungkinkan peneliti untuk memahami pribadi atau pengalaman sosial seorang individu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada pengertian analisis semiotika. Semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Semiotik menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam teori komunikasi nih teman-teman. Menurut Littlejohn 2009 dalam bukunya Teori Komunikasi Theories of Human Communication edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengonstruksikan pesan. Adapun menurut para ahli yang pertama ada Roland Barthes menjelaskan semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Nah, teman-teman, untuk Barthes sendiri menemukan teorinya tentang makna konotatif. Ia berpendapat bahwa konotasi dipakai untuk menjelaskan salah satu dari 3 cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dan nilai-nilai kulturalnya.
Ini terjadi tatkala makna bergerak menuju subjektif atau setidaknya intersubjektif pada penggunaannya. Semua itu berlangsung ketika interpretan dipengaruhi sama banyaknya oleh penafsir dan objek atau tanda. Bagi Barthes, faktor penting dalam konotasi adalah penanda dalam tatanan pertama. Penanda tatanan pertama merupakan tanda konotasi lewat unsur verbal dan visual atau non-verbal. Diperoleh dua tingkatan makna, yakni makna denotatif yang didapat pada semiosis tingkat pertama dan makna dekatan semiotik terletak pada tingkat kedua atau pada tingkat signified. Makna pesan dapat dipahami secara utuh. Nah, untuk yang kedua ada dari Ferdinand de Saussure, di mana tanda sebagai kesatuan dari dua bidang yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya selembar kertas. Di mana ada tanda, di sana ada sistem. Artinya, sebuah tanda berwujud kata atau gambar mempunyai dua aspek yang ditangkap oleh indera kita yang disebut dengan signifier. Bidang penanda atau bentuk dan aspek lainnya yang disebut signified, bidang petanda atau konsep dan makna. Aspek kedua terkandung di dalam aspek pertama, jadi petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh aspek pertama. Lebih lanjut lagi, dikatakannya bahwa penanda terletak pada tingkatan ungkapan level of expression dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik seperti bunyi, huruf, kata, gambar, warna, objek, dan sebagainya. Petanda terletak pada level of content. Petanda terletak pada level of content, tingkatan isi atau gagasan, dari apa yang diungkapkan melalui tingkatan ungkapan. Hubungan antara kedua unsur melahirkan makna. Tanda akan selalu mengacu pada sesuatu hal yang lain yang disebut reference. Lampu merah mengacu pada jalan berhenti, wajah cerah mengacu pada kebahagiaan, air mata mengacu pada kesedihan. Apalagi hubungan antara tanda dan yang diacu terjadi, maka dalam benak orang yang melihat atau mendengar akan timbul pengertian. Nah, yang selanjutnya ada dari pandangan Zoss. Dalam pandangan Zoss, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut dengan tanda. Karena itu, tanda tidaklah terbatas pada benda. Oleh karena itu, adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan adalah suatu kebiasaan. Semua ini dapat disebut dengan benda. Sebuah bendera kecil, sebuah isyarat tangan, sebuah kata, suatu keheningan, suatu kebiasaan makan, sebuah gejala mode, suatu gerak syaraf, peristiwa memerahnya wajah, suatu kesukaan tertentu, letak bintang tertentu, suatu sikap, setangkah bunga, rambut uban, sikap diam membisu, gagap, itu semua bisa dikatakan dengan benda. Bicara cepat, berjalan sempoyongan, menatap api putih, bentuk bersudut tajam, kecepatan, kesabaran, kegilaan, kekhawatiran, kelengahan, semuanya itu dianggap sebagai tanda. Jadi secara umum, pengertian semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Nah, kajian semiotika berada pada dua paradigma, teman-teman, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Adapun macam-macam semiotik yang dibagi menjadi 9. Yang pertama ada semiotik analitik, yang kedua ada semiotik deskriptif, lalu yang ketiga ada semiotik faunal, yang keempat ada semiotik kultural, yang kelima ada semiotik naratif, yang keenam ada semiotik natural, yang ketujuh ada semiotik normatif, yang kedelapan ada semiotik sosial, yang terakhir ada semiotik kultural, dan yang terakhir ada semiotik kultural. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.